Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dukungan terhadap ibu hamil, dukungan sehari-hari terhadap ibu hamil. Melalui video ini saya akan menjelaskan begitu pentingnya dukungan terhadap ibu hamil. Karena salah satu cara untuk mencegah stunting adalah bagaimana kita mendukung ibu hamil agar tetap berpikir positif, agar tetap mampu menjaga keseimbangan gizi yang dikonsumsi sehari-hari. Marilah kita saksikan bersama. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang dukungan terhadap ibu hamil, di mana kita ketahui bersama bahwa sifatnya sangatlah penting untuk dukungan keluarga, dukungan orang-orang sekitar, untuk keberlangsungan atau dari mulai hamil sampai pada pasca melahirkan nanti. Karena kita ketahui bersama bahwa ibu hamil itu tentu terjadi berbagai perubahan, baik itu perubahan bentuk tubuh maupun perubahan emosi. Tentu hal-hal ini yang harus kita bijaksanai, baik itu orang sekitar dari ibu hamil tersebut, suaminya, keluarganya, dan tetangga-tetangga dari ibu hamil tersebut. Selain daripada itu, tentu dukungan penuh juga harus kita berikan kepada ibu hamil, baik itu dukungan melalui asupan gizi yang harus seimbang, mulai dari sayuran yang sehat, buah-buahan maupun daging dan lain-lain, tentunya yang sebenarnya mampu meningkatkan asupan gizi dari ibu tersebut. Yang selanjutnya yaitu kita harus mendorong ibu hamil itu agar tetap terus menjaga kesehatan. Artinya apa? Kesehatan itu penting untuk ibu hamil, baik untuk menjaga dirinya maupun untuk menjaga potensi-potensi penyakit yang lain mendekatinya ketika pasca kelahiran nanti. Karena ketika tidak menjaga kesehatan, tentu akan terjadi infeksi-infeksi yang tentu tidak kita inginkan bersama. Begitu juga ketika terjadi selesai dari persalinan, tentu ketika ibu tidak sehat, maka penyakitnya bisa saja menjalar kepada balita atau bayi yang dikandungnya tersebut. Untuk itu, tentu ibu-ibu yang ada di sini tentu pernah mengalami proses kehamilan sampai proses kelahiran. Nah, hal-hal inilah yang kemudian yang harus kita tanamkan, baik itu dari mulai mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kita harus menjaga kebersihan rumah, pakaian, kamar mandi, dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang harus kita harus jaga agar kebersihan tetap terjaga untuk kesehatan ibu yang sedang mengandung dan bayi balita yang berada di kandungan. Pentingnya menjaga keseimbangan asupan gizi, tentu asupan gizi mulai dari sayuran, mulai dari ikan-ikan dan lauk yang memang tentu harus sehat untuk dikonsumsi. Karena ini tentu yang menjadi dukungan pemerintah ketika pemerintah memberikan dukungan melalui bantuan sosial untuk bagaimana digunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, baik itu ibu hamil maupun balita. Karena kita ketahui bersama, konsumsi yang tidak sehat bisa menimbulkan atau bisa menciptakan gejala stunting. Karena kita ketahui bersama bahwa stunting merupakan musuh kita bersama untuk bagaimana kita kemudian memerangi stunting, yaitu dengan cara memulai dari keluarga kita atau dari lingkungan kita bersama, mulai dari persoalan konsumsi sampai pada persoalan menjaga kesehatan. Hal-hal ini tentu yang harus saya tekankan kepada ibu-ibu agar ibu-ibu lebih memahami ke depannya bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana mengkonsumsi hal-hal yang tentu bersifat mampu menjaga kestabilan ataupun mampu memenuhi asupan gizi yang memang seimbang ataupun yang memang menjadi anjuran dokter. Selanjutnya tentu ketika ibu-ibu mengalami hal-hal yang tentu yang tidak diinginkan, misalnya karena ketika hamil itu kan terjadi perubahan emosi. Biasanya kan ada suami yang tidak paham, ada lingkungan yang tidak paham, padahal memang itu bukan maunya ibu itu tersebut, karena itu memang terjadi perubahan emosi karena memang pengaruh dari
kandungan yang ada dalam kandungan itu. Maka tentu harus ditekankan kepada orang-orang terdekat harus lebih memahami kepada ibu hamil. Dengan cara apa? Jangan terlalu biarkan ibu yang sedang mengandung itu dia terlalu lelah, terlalu capek, karena memang itu sangat berpengaruh terhadap janin yang sedang dikandungnya. Jadi suami itu harus sering membantu pekerjaan-pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh ibu. Yang kedua yaitu memberikan ruang kepada ibu untuk lebih beristirahat lebih banyak lagi, karena memang istirahat itu sangatlah penting untuk kepada ibu yang sedang hamil. Karena memang ibu yang sedang hamil itu butuh istirahat yang cukup penuh mulai dari siang sampai malam, karena untuk menjaga kestabilan janin yang ada dalam perut. Yang selanjutnya yaitu suami ini harus sering menguatkan ibu tersebut agar tidak cemas, karena biasa kan ibu hamil itu biasa cemas, stres. Nah, ini yang harus didorong terus, harus dihibur agar seorang yang ibu itu yang sedang hamil tidak stres dengan ini. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang mulai merasakan bahwa sedang aneh apa dan sebagainya, maka ibu-ibu harus memeriksakan segera mungkin ke layanan kesehatan terdekat agar bisa mampu secepatnya bisa terlayani, misalnya teratasi ada gangguan-gangguan misalnya sakit dan lain sebagainya, itu bisa terkonsultasikan dengan cepat gitu. Begitu juga suami juga harus bisa memahami, jangan ibu sedang mengandung tapi ketika mau makan ya dikonsumsi super mie dan lain-lain sebagainya. Artinya mie instan atau makanan-makanan instan yang memang tidak dianjurkan oleh dokter, karena memang ibu hamil itu harus memang makan buah-buahan, harus makan sayur-sayuran yang sehat, harus makan ikan, lauk yang memang yang segar agar terjaga, minum susu. Ini yang artinya akan menjaga kestabilan janin yang ada di dalam perut, baik untuk kesehatan ibu maupun kestabilan janin yang dalam perut agar tidak stunting. Karena memang gejala stunting itu akan berawal dari hal-hal seperti ini, sehingga kesehatan bayi nantinya akan lahir akan tetap terjaga sampai pada proses kedewasaannya agar tidak mengalami gejala stunting. Hal-hal ini tentu pernah dialami oleh ibu-ibu, artinya mulai dari perubahan emosi, mulai dari ada hal-hal yang aneh yang mungkin tidak pernah dilakukan, tapi ketika sudah mulai hamil ya sudah mulai melakukan itu, karena memang itu gejala yang memang biasa itu yang terjadi pada ibu hamil. Tentu memahami ibu hamil itu penting, mulai dari suami, keluarga dan orang-orang sekitar, karena biasanya begini, ada stigma yang sering muncul ketika ada yang hamil, ekonomi lemah tapi hobi buat hamil, biasanya begitu. Nah, stigma ini yang harus kemudian kita mulai hilangkan perlahan-lahan, karena kita ketahui bersama bahwa kehamilan itu adalah berkat Tuhan dan harus kita syukuri, adalah rezeki Tuhan. Maka seputaran warga masyarakat atau lingkungan keluarga itu harusnya mendorong agar ibu hamil itu tidak berpikir hal-hal yang buruk, agar memang DP kecemasan, agar DP otak itu tidak berpikir di hal-hal yang karena stigma-stigma yang buruk yang dimunculkan oleh masyarakat sekitar, keluarga dan lain sebagainya. Tentu ini hal-hal yang penting untuk kita menjaga atau melindungi ibu yang sedang hamil, baik di lingkungan kita ataupun di sekitaran kita yang ada di lingkungan KPM. Nah, ini adalah prioritas dan ini adalah tanggung jawab dan ini adalah kewajiban kepada ibu-ibu KPM ketika ibu-ibu KPM nantinya mengalami proses kehamilan. Karena ini memang adalah salah satu kewajiban, adalah salah satu tugas dari Bapak Ibu atau tugas dari ibu-ibu untuk melaksanakan hal ini. Karena memang anjuran dari bantuan ini, ketika pemerintah memberikan bantuan sosial baik itu yang bersifat BPNT. Baiklah, itulah penjelasan terkait dengan dukungan terhadap ibu hamil. Semoga dengan video yang telah dijelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita sama-sama dukung keseharian ibu hamil agar tetap menciptakan generasi-generasi yang sehat, generasi yang lahir tanpa adanya gejala stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.